Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Fitri di Pos Malam, podcast mahasiswa Lambung Mangkurat. Nah, malam hari ini kita sudah kedatangan satu tamu yang luar biasa. Bersama saya ada Ferry Adi. Halo Ferry. Halo, Fitri. Apa kabar? Alhamdulillah baik-baik baik. Oke, Iya. thank you very much udah mau hadir di sini. Iya, terima kasih juga udah ngundang. Ya. Nah, jadi teman-teman, Ferry ini adalah salah satu mahasiswa berprestasi di Universitas Lambung Mangkurat. Dia ini punya ketertarikan yang besar di bidang debat bahasa Inggris. Hari ini kita akan mengulik tentang bagaimana perjalanan Ferry di bidang debat bahasa Inggris. Jadi langsung aja, aku mau nanya nih Fer, gimana sih awal mulanya kamu bisa belajar dan punya ketertarikan di bidang bahasa Inggris? Awalnya itu tuh karena orang tua ya. Jadi tuh orang tua itu tuh guru les anak-anak SD gitu. Jadi kayak tahulah bahasa Inggris dikit-dikit gitu. Terus habis itu waktu di TK itu tuh eh, TK aku tuh kayak ada bisa dibilang kayak agak bilingual gitu ya, karena ada kayak 1 hari atau 2 hari itu dimana siswanya itu tuh harus full pakai bahasa Inggris, bahkan sampai berdoanya itu Dari juga pakai bahasa TK? Inggris. Iya. Keren ya, emang Iya, dibiasain kayak gitu dan dulu. pelajarannya pakai bahasa Inggris. Jadi kayak mungkin dari situ ya ketertarikan, soalnya kan waktu anak kecil kan kayak suka macam-macam, mungkin itu Iya. yang saya tertarik di bagian situ. Jadi dari lingkungan dari kecil udah mulai dikenalkan sama bahasa Inggris Iya, ya? Oh, oke. gitu. Terus mulai jatuh cinta nih, mulai ngerasa kayak, oh bahasa Inggris nih sesuatu yang aku cari. Itu kapan? Mungkin waktu SMA ya, karena eh kayak SD SMP itu kayak oke, aku bisa bahasa Inggris doang, tapi itu kayak aku cuma buat pelajaran, kayak aku mungkin bahasa Inggris bagus dalam pelajaran, tapi waktu di SMA itu tuh eh, ada komunitas bahasa Inggrisnya kayak English Club gitulah ya, biasanya kalau anak-anak SMA gitu tuh. Nah itu tuh yang beneran embracing gitu loh, yang beneran merangkul orang-orang yang bisa bahasa Inggris, yang eh, nggak cuma yang jago-jago doang. Kan kadang kan kalau English Club kan kayak, oh kamu udah pernah juara ini di storytelling, atau oh kamu udah bisa speech, jadi oh ya udah yang lomba kamu aja. Tapi Iya. kayak guruku waktu itu di English Club tuh kayak beneran coba dulu deh, coba ini dulu. Jadi kayak awalnya tuh aku nyoba ke storytelling, nyoba newscasting, nah habis itu baru akhirnya yang bisa klub itu di debat gitu. Jadi Gitu. di sana itu semuanya tuh dikasih kesempatan yang sama gitu ya? Iya, Nggak peduli backgroundnya apa? iya bener. Iya. Jadi Nah, selama kamu belajar bahasa Inggris nih, apa sih yang paling susah? jujur yang paling susah tuh malah menulisnya. Oh, Karena orang itu tuh pinter bahasa Inggris atau enggak, itu tuh ketahuan banget ketika mereka itu tuh udah mulai nulis, oh iya. walaupun kayak cuma ngechat doang, itu Iya, tuh iya. kelihatan gitu Iya, loh, benar-benar. kosakata yang dipakai, habis itu grammar yang dipakai itu tuh kelihatan banget. Nah, Iya. saya sih jujur masih susah untuk kayak grammar yang tepat buat nulis gitu loh. Makanya TOEFL saya kan juga nggak tinggi-tinggi banget gitu. Tapi udah Karena pernah ikut TOEFL? udah pernah. Oh, berapa skornya? Kalau Aduh, boleh tahu? berapa ya terakhir tuh Pak mepet kayak nggak sampai 600 sih, kayak baru 500-an bawah-bawah Ya, itu gitu. juga masih bagus kali, Iya. 500. Keren sih, Iya. udah standarnya udah keren gitu. Iya. Iya. Emang. Nah, kan tadi kamu ada bilang masalah English Club ya kan? Nah, itu tuh gimana sih awal mulanya kamu masuk di situ, terus pelajaran-pelajaran yang kamu dapat di sana? Awal mulanya aku masuk ke situ tuh ya, tau lah kayak anak SMA itu kan biasanya lagi zaman-zamannya nyari jati diri kan ya. Nah, Iya. waktu itu tuh aku tuh eh, oh nih ekskul SMA tuh, di SMA aku tuh ada ABCDNE. Nah, aku tuh coba aku kan juga juga bisa musik. Nah, aku ikut band. Terus habis itu aku ikut English Club coba gitu. Bahkan aku tuh ikut eh apa lagi ya? Lupa. Pokoknya aku nggak satu, waktu itu aku ada 3, tapi akhirnya aku cuma ngambil 2, band sama English Club doang. Nah, habis itu tuh aku kayak beneran coba di kelas 10 aku coba fokus ke band. Terus sambil dikit-dikit di English Clubnya. Terus habis itu nyoba English Clubnya, kayak fokus di English Clubnya. Oh ternyata lebih klop gitu ya. Ya mulai dari situ sih kayak oh ini tuh kayaknya aku deh, kayak aku Iya. banget gitu. Walaupun waktu di pertengahan kayak kelas 11 itu tuh aku kayak ngerasa udah capek gitu kayak sama English Club Iya, ini. iya. Tapi akhir-akhir kayak kelas 12 tuh malah malah jadi ambis lagi buat masuk ke English Club gitu, buat ikut-ikut lomba lagi gitu. Nah, jadi ya ada naik turunnya juga sih Iya. di situ. Jadi yang bikin aku kayak oke, kayak mulai progres gitu. Oke. Nah, selama kamu ngelakuin itu kan, ini kan kamu sekarang akhir-akhir ini kan sering debat bahasa Inggris. Mm-mm, mm-mm. Lomba pertama yang kamu ikutin apa?
Lomba pertama maksudnya apa nih, lomba bahasa Inggris atau lomba debatnya? Bahasa Inggris yang pertama, Oh, sebelum debat mungkin? lomba bahasa Inggris pertama kali yang aku ikutin tuh storytelling. Oh iya, Iya. storytelling. FL ya? FLS Gimana? 2N? Enggak, Oh bukan bukan. bukan FLS. Jadi itu waktu itu tuh yang ngadain tuh kampus, aku lupa itu tuh kampus negeri atau swasta Hmm. gitu. Jadi mereka tuh punya event, ya tau lah ya biasanya kan ada kampus yang bikin event buat Iya anak-anak iya. SMA. Nah, aku tuh ya nyoba aja gitu loh kayak oke mumpung ada lomba terus ini juga lomba FLS yang aku coba gitu loh buat daftar lombanya. Hmm. Berarti itu mulanya, terus akhirnya berkembang sampai akhirnya terjun ke debat. Iya, kayak coba storytelling mungkin nggak apa ya, bukan untungnya Iya. nyari peruntungan. Jadi Iya kayak iya. di storytelling itu ya nggak pernah menang walaupun Oh. udah lomba sana sini nggak menang gitu. Kok lihat debat, oh kok kayaknya menarik ya. Terus aku akhirnya nyoba debat di akhir-akhir kelas 10 gitu. Oh, berarti debat dari kelas 10? Iya, kelas 10 akhir gitu. Iya iya. Sampai sekarang akhirnya kamu bener-bener fokus di debat. Ngomongin tentang debat kan, hal yang paling krusial di debat itu kan salah satunya adalah public speaking. Nah, buat kamu sendiri nih, gimana sih kamu melatih diri untuk bisa bener-bener menguasai yang namanya teknik public speaking? Gini, jadi public speaking itu tuh gimana ya harus ngomongnya? Untuk menguasai public speaking itu tuh susah-susah gampang gitu loh. Karena satu, kamu tuh kan harus walaupun kamu nggak ngerti banget soal materinya, kamu Iya. harus kayak seolah-olah paham Iya mengenai iya. materinya, ya kan? Jadi menurut aku tuh public speaking tuh di sini yang paling penting, apalagi di debat itu adalah gimana audiens atau orang yang mendengarkan kita tuh paham sama kita gitu. Jadi kan seringkali orang kan kayak keras mungkin dalam sebuah diskusi itu kan kayak bahasanya tinggi misalnya Iya ya, iya. pakai bahasa-bahasa yang ilmiah gitu. Nah, menurut saya tuh justru harusnya sebaliknya gitu. Karena kan di debat itu tuh tujuannya adalah untuk meyakinkan orang awam. Kalau di debat parlemen ya kan saya kan bisa dibilang debat parlemen gitu karena sistemnya kan parlemen Inggris yang saya Mhm. pakai. Nah, itu tuh emang cara mainnya itu adalah meyakinkan orang awam gitu. Jadi bikin bahasanya itu tuh semudah dipahami, semudah mungkin untuk dipahami orang Iya gitu. iya. Jadi nggak wah-wahan bahasa atau bagus-bagusan bahasa gitu, enggak gitu. Yang penting audiensnya paham Iya ya? betul, dan Oke. musuhnya paham gitu. Karena kalau musuhnya nggak paham gitu tuh juga kadang tuh bahaya, bisa aja diasumsikan oleh musuhnya kan jadi kayak argumennya kita sebenarnya tuh nggak gitu, misal kayak Oh, gitu iya ya, iya heeh. iya. Tapi ketika musuh mulai mengasumsikan argumennya kita dan jurinya ternyata lebih paham dengan asumsi musuh daripada asumsi kita, jadi kayak bahaya gitu. Akhirnya It kan yang ke kredit yang musuh daripada kita jadi gitu. nilai plus buat musuh Iya, jadinya. Oh, iya iya, iya. heeh, Susah-susah gitu. gampang ya debat Iya, itu. heeh, gitu. Nah, ngomongin soal debat nih, kalau yang aku tahu kan debat itu ada macam-macam. Mhm mhm. Coba dong dijelasin ke teman-teman semuanya. Debat Mmm, itu kayak mana? Debat itu tuh banyak kan ya, mungkin debat kusir yang orang Oh asal-asalan iya iya debat itu bener, ya iya. kan, yang atau mungkin debat kayak di sosmed itu tuh Mhm, kayak lebih debat yang asal-asalan iya. gitu. Kalau secara serius sih mungkin ada debat hukum kan ya, debat Mhm. hukum, habis itu ada debat parlemen. Nah, ini tuh saya tuh, yang saya geluti sekarang itu debat parlemen. Jadi debat parlemen itu tuh, seolah-olah kamu itu tuh ada di sidang parlemen. Mmm. Sidang parlemen tuh kalau di Indonesia tuh mungkin kayak di DPR gitulah Oh ya. Nah, iya. kita tuh ingin mengevaluasi atau ingin memproposalkan sebuah kebijakan gitu. Nah, jadi apakah let's say proposalnya ini atau sebuah fenomena yang terjadi itu tuh dievaluasi. Apakah kita tuh bisa meyakinkan orang untuk setuju dengan kebijakan atau peristiwa tersebut Oh, iya iya. atau nggak setuju dengan peristiwa tersebut Mmm. gitu. Jadi bisa dibilang debat yang aku jalani sekarang itu tuh kayak bermain peran lah ya gitu Iya iya. istilahnya. Tadi kan kamu udah ngebahas tentang jenis-jenis debat nih. Mhm mhm. Mungkin yang mau aku tanyain lagi dan teman-teman semua di sana juga penasaran, itu ada yang namanya berdebat kan pasti ada tekniknya. Nah, mungkin bisa dijelasin apa aja tekniknya? Teknik di debat itu tuh, nggak spesifik atau mungkin banyak sekali, Mmm. bahkan kayak dari style berbicara tiap debaters kan nyebutnya, debator atau debaters itu tuh Iya iya. cara membicarakan argumennya, cara menyampaikannya itu tuh seringkali juga beda-beda. Nah, tekniknya itu tuh sebenarnya cuma terbagi dari peran apa yang mereka dapat gitu loh. Jadi kayak misal pembicara pertama sama pembicara kedua itu tuh
perannya tuh udah beda gitu loh. Oh, Misal iya. kayak pembicara pertama itu tuh fokus ke hal-hal yang mendasar dulu gitu loh. Fokus ke pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya filosofis, atau mungkin pertanyaan dasar yang emang harus dijawab dan perlu dimengerti oleh semua orang. Membawa konteks, misal kayak gitu. Misal pembicara pertama gitu, atau terus nanti ke waktu udah pembicara kedua atau selanjutnya, ya itu tuh biasanya menyanggah gitu loh, Itu tugas sanggahan. pembicara kedua? Iya, heeh, kayak mulai, fokus untuk menyanggah Iya, argumen iya. musuh, habis itu kalau misal bawa argumen tuh yang sifatnya lebih dampak gitu loh. Apa ya, kalau tadi kan yang pembicara satu filosofis, secara prinsip, pertanyaan-pertanyaan mendasar yang Mhm. fundamentalis gitulah ya. Terus pembicara keduanya tuh, apa sih dampak dari prinsip ini? Apa sih dampak dari, ABCD Oh ini? iya, Nah gitu. ngelanjutin dari yang pertama Iya, tadi, heeh, iya. secara praktikalnya gitu biasa. Oke. Kayak gitu sih, kayak ya tekniknya itu tuh udah sih tergantung peran pembicaranya aja bukan Oke. gitu. Jadi kawan-kawan, kita break dulu sebentar, nanti akan kembali lagi. Kembali lagi bersama kami di Pos Malam, podcast mahasiswa Lambung Mangkurat. Oke teman-teman, tadi kita udah ngebahas tentang jenis-jenis debat, terus teknik debat, dan hal-hal lainnya. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang dampak keseharian nih yang dialami Ferry setelah dikenal sebagai seorang debater atau orang yang suka debat bahasa Inggris. Gimana tuh? Dampak yang saya rasakan yang paling pertama ya, itu tuh saya tuh selalu nyoba untuk, mikir untuk terencana dulu gitu loh. Oh Kan saya iya, kan sebenarnya orangnya tuh, yang udah jalan aja dulu, iya iya, kayak ya nggak ada udah planning sisanya gitu nggak ya? ada planning, ya udah aku milih ini, ya udah bodo amat sama Iya, pilihan yang lain karena aku ngerasa ini bener. Tapi ketika aku udah kenal dunia debat, aku tuh selalu mikir kayak, eee, pilihan ini sama pilihan yang lainnya, kira-kira apa sih kayak keuntungan dan iya iya, kekurangannya gitu kan ya, karena oke, iya pro benar-benar. kontranya, ya gitu, sering gitu. Terus kedua, selain ribet kok soal pilihan, itu tuh, aku tuh jadi orang yang nggak terlalu judgemental ya. Jadi misal kayak ada orang, "Oh ini orangnya kok gini sih?" Nah aku tuh Hmm. kayak berusaha, "Oh mungkin orangnya ini tuh kayak gini, Oh iya, mungkin dia latar belakangnya kayak gini, atau mungkin orangnya tuh mungkin kebiasaan seperti ini." Jadi aku kayak nggak langsung, "Oh nih orang tuh, misal nggak sopan banget sih iya kok iya. kayak kayak gini. Oh nih orang kok, aneh sih." Nah aku udah kayak jarang buat kayak gitu lagi, gitu. Merasa kayak mencoba untuk memahami latar belakang orang gitu, Oh heeh, iya. iya, gitu sih. Karena 2 orang pengaruh itu ya dari debat ya? iya, heeh. Karena kan di debat kan kayak sering kali kan kayak misal ada sebuah fenomena, misal kita mengevaluasi sebuah fenomena, itu kan harus dilihat dulu, kenapa sih Mmm, fenomenanya ini tuh terjadi, dan mungkin apa sih apa motif orangnya itu tuh melakukan iya ini tuh iya. apa gitu. Baru kita bisa lihat pro kontra dari motifnya mereka, dari, latar belakangnya mereka, baru kita cari masalah utamanya yang bikin orang itu tuh jadi kayak gini misalnya Iya. kayak gitu ya. Jadi kita lebih mendalami juga kan, Mhm, mhm, mencari alasan mhm. kenapa sih ini bisa kayak gini, Iya, gitu. heeh, gitu. Terus yang terakhir saya, udah apa ya, udah males sih sama, sosial media, tahu kan kayak sering kali ada Iya sosial media yang kontroversi, habis itu orang di komentar tuh kayak debat-debat nggak jelas. Nah, iya saya tuh ngerasa itu tuh percuma ya teman-teman. Jadi kalian tuh mau debat kayak gimana pun di sosial media, mereka tuh udah merasa bener gitu loh. iya, Jadi udah kayak kalau ketika itu tuh kalian nggak setuju sama itu, nggak usah buang-buang waktu nge-reply-in bener itu. bener. Biarin Kayak aja ya iya, kan? heeh, itu tuh pasti jatuhnya deadlock gitu, karena mereka itu tuh pasti ngerasa udah bener ketika kalian debatin itu tuh mereka nggak akan mau kalah gitu, mereka mah nyari-nyari kesalahan kalian, jadi kayak percuma gitu, kayak jangan buang-buang waktu untuk itu Cenderung guys. nggak open minded ya Iya, mereka itu, bener. iya, Ya kalau heeh, pendapaatnya iya kayak gitu ya lebih udah gitu oke, heeh, aja. heeh, iya gitu, Oke. bener, bener. Nah, kan tadi kamu ngerasa perubahannya dari yang awalnya tuh udah gitu-gitu aja, Mhm, sekarang kayak kalau mau milih sesuatu mempertimbangkan pro dan kontra. mhm, Nah, iya. menurut kamu sendiri itu justru jadi sesuatu keribetan nggak sih buat kamu? Kadang iya, apalagi kalau pilihannya tuh kayak pilihan sepele gitu loh, misal kayak mau makan Oh serius sampai sesepele iya, itu? heeh, heeh. Kalau aku makan Ngaruh ini, banget ya? padahal kan tadi siang aku udah makan ini gitu Oh misalnya, iya iya, iya. heeh. Aku pengen nyoba yang lain kayak Nah, gitu, atau mungkin aku pengen makan bakso, tapi kan, apa namanya, aku tuh
udah kayak kebanyakan makan hari ini Hmm. misalnya kayak gitu. Jadi kayaknya aku entar-entar aja deh gitu kayak Oh, makannya iya gitu. jadi sampai hal yang sesederhana itu pun jadi ikut ngaruh juga ya? Iya, tapi Oh. kalau buat kayak pilihan yang besar misal Hmm. kayak, kamu memilih jalan ini atau jalan itu misal apa ya, kayak, pilihan, eee, misal saya mau daftar beasiswa gitu dan Mhm. saya tuh pilihan mana sih yang mau saya ambil, nah gitu tuh mungkin itu kepakai ya kalau yang buat pilihan-pilihan besar gitu, tapi kok yang sampai pilihan-pilihan kecil tuh kadang kok kebawa hal Iya. kayak gitu tuh kayak males juga sih lama-lama. Kadang nggak nyadar nggak sih Iya, melakukan enggak, itu itu? tuh secara nggak sadar iya, Tapi, masalahnya gitu, iya. itu ya, Mhm. kayak kebawa aja gitu? Iya, kebawa aja Oh, gitu, iya heeh. iya, sampai segitunya ya? Iya. Karena udah lama, Heeh. berapa tahun sih udah di debat? Mmm, berarti berapa lama ya? Kalau dari pertama banget aku lomba debat, itu tuh berarti udah dari, 2018 akhir. 2018 akhir? Iya, heeh, sampai 2022, 4 tahun kalau nggak salah berarti. Iya, Oke. heeh. Nah, ngomongin soal dampak nih, Mhm. kalau di circle pertemanan sendiri gimana? Kalau misalkan ada hal-hal tertentu nih, gimana reaksi teman-teman kamu kalau misalkan ada hal-hal yang berkaitan sama bahasa Inggris Mhm gitu? mhm. Oh, kalau di circle pertemanan ya, kalau misal apa namanya, ada hal yang berkaitan sama bahasa Inggris, ya kadang mereka kurang gimana ya, teman-teman saya yang di sini itu tuh, juga nggak terlalu engaging sama bahasa Inggris Mmm, gitu. Jadi itu saya tuh punya 2 circle. Satunya tuh emang circle debat iya gitu, iya. yang isinya anak-anak debat, yang satunya tuh isi yang anak-anak kuliah. Nah, kalau yang circle debat kan nggak mungkin kan ya kayak Iya, nggak mungkin kayak nyuruh tanya, apa iya, namanya, "Ini bahasa Inggrisnya apa sih? Ini heeh. maksudnya gimana?" No, tapi kalau misalnya yang teman-teman perkuliahan ya biasanya ya udah sih, misal kalau ada tugas kayak ngerjain bareng gitu kayak tapi aku nggak kayak langsung ngasih contekan ke mereka Mmm. ya, aku tuh orangnya kan agak pelit. Iya Kayak iya. padahal aku udah ngerjain capek-capek tapi mereka kopas doang tuh Ih, aku bukan tipe orang yang mau kayak gitu. I Jadi see I see. iya, makanya temanku nggak banyak. Tapi bener, aku pelajarin kamu tuh dulu Iya juga gitu, iya, karena heeh, kalau mhm misalkan orang mhm nyontek doang tuh, ya mhm. kita yang kerja keras masa orang cuma nyontek doang, kan Iya, nggak heeh adil gitu, heeh. nggak fair. Nilainya mereka nanti sama lagi kayak Iya, kita, heeh, bener, mereka kalau nggak ada ketahuan dibagi lagi, mhm ya kan, mhm sama mhm. dosen nilainya. Heeh, mereka Parah sih. mereka nggak ada kayak ngerasa nggak enak kayak Iya. disalahin satu kayak atau salahin 2 Iya biar beda bener. dari kita. Nah, enggak. Jadi, walaupun mereka kayak pengen tahu jawabannya kita, tapi aku tetap berusaha kayak, ngasih ke mereka tuh dengan cara mancing gitu loh. Jadi kayak misal, menurutmu deh, misalkan ini ada kayak soal grammar, soal Mhm, past tense gitu ya. Nah, menurutmu deh kayak misal ketika to be-nya ini tuh was, berarti subjeknya tuh apa aja? iya iya. Nah, terus kok paling tepat sama konteks ini apa? Nah, kayak gitu, aku ngebantu Iya, mereka supaya kayak dia gitu. tetap mikir Iya, juga, heeh, oke. gitu. Iya gitu, enggak Nah, teman-teman, itu tadi bisa jadi salah satu tips buat kalian yang suka banget dicontekin sama teman-temannya, bisa kalau misalkan ada yang nanya, diputer aja pertanyaannya itu, mhm jadi kalian tuh mancing-mancing supaya nggak betul-betul plok dikasih jawaban, soalnya mhm. kalian juga yang rugi, bener, Iya, heeh iya, heeh, bener bener. tuh. Nah, terus lanjut lagi nih, Mhm. eee, dalam sepanjang perjalanan kamu debat, itu pencapaian terbesar kamu di dunia debat apa? Ada 3 sih ya. Yang Mmm, pertama, aku tuh pencapaian paling besar itu tuh, aku dapat titel Best N1 Adjudicator. Jadi mmm, itu tuh N1 Adjudicator adalah jadi debat itu tuh yang dinilai itu nggak cuma debatersnya doang, oh tapi iya, juri itu juga dinilai gitu loh. oh Jadi iya, penilaian itu fair. Jadi oke juri oke. menilai pedebat, Heeh. pedebat menilai juri gitu. Jadi apakah kualitas jurinya ini tuh baik atau enggak gitu. Oh gitu, jadi Iya, heeh. pesertanya juga nilai jurinya gitu? Iya bener, Oh oke heeh. oke, 2 sisi gitu Iya, ya? heeh, deh. Kalau N1 Adjudicators ini, itu tuh yang masih, apa ya, eee, merupakan delegasi official dari institusinya itu sendiri Mhm. gitu loh, untuk, apa ya, untuk diakreditasikan, untuk ditaruh ke pelatihan. Nah itu, Oh, oke gitu. oke. Mhm. Nah saya dapat titel Best N1 Adjudicator di Keren situ. keren. Iya, itu yang ngadain Puspresnas, ya Kemendikbud itu sendiri. Terus kedua, itu tuh saya ada ikut di Asia, itu lombanya Asia British Parliamentary Mmm, tahun 2021, itu saya sampai ke babak pre-quarter finals di kategori EFL, English as Foreign Language. iya. Jadi kan itu kan dibedain kan ya, antara negara-negara, apa namanya, sistem eliminasinya dibedain, dipisah antara Mmm, negara-negara yang
bahasa Inggrisnya tuh adalah bahasa utama sama bahasa kedua, sama negara Oh, iya yang iya. bahasa Inggrisnya tuh bahasa asing. Mhm Nah, mhm. kebetulan kan Indonesia kan Inggris itu kan masih foreign language kan, Iya karena, iya. mungkin orang-orang di sekitar kita tuh nggak semuanya tahu bahasa Inggris Iya, kan, beda benar. sama kayak Malaysia yang bahasanya pun kayak udah campur-campur bahasa Iya, Inggris banget kan, gitu. lebih Eee familiar gitu nggak mhm, sih? nah, saya masuk ke pre-quarter finals, apa namanya, di kategori itu, English as Foreign Language di Asia British Parliamentary tahun Mmm. 2021 gitu. Ya itu, di situ ada 8 eee, universitas dari Indonesia yang masuk ke situ. Oh, Jadi kayak, apa aja tuh? yang di kategori umum terbuka itu tuh ada UGM sama UI, kan itu kan ngirimnya 2 tim kan, kecuali Iya. ULM waktu itu cuma ngirim 1 tim Oh aja. iya, cuma Iya, satu tim? iya, terus habis itu Sayang di banget ya. iya, terus habis itu di IFL, yang kategori IFL itu tuh Mhm. ada Atmajaya, ada, eee, UGM yang tim kedua, habis itu ada, Universitas Hasanuddin, ada Universitas Mataram, terus habis itu baru Universitas Lambung Mangkurat. Itu kita, kayak bisa dibilang, hoki tapi juga bisa dibilang enggak, agak enggak juga, Iya iya. karena kita tuh emang beneran lolosnya tuh di nomor terakhir gitu loh. Jadi bisa ya oke, keren dan hoki, keren sama hoki, bisa dibilang hoki juga gitu. Perpaduan hoki sama effort gitu Iya, ya. iya, heeh. Iya. Terus habis itu yang ketiga, itu tuh ada acara Asia English Olympic. Nah, itu Mhm. tuh yang ngadain BINUS, Bina Nusantara. Nah itu kami sampai, babak oktofinal umum. Iya, Oke. heeh, itu yang pertama kita bisa, tembus ke babak, eliminasi yang umum, gitu. Terus yang, ada sih sebenarnya satu lagi saya ikut internasional tapi nggak masuk mana-mana, itu tuh Iya? yang ngadain, Uhuru. Uhuru itu tuh di Afrika, Tanzania. Ya Oh. itu saya nggak sampai mana-mana gitu, Tapi saya bisa sampai di tingkat itu juga udah keren. iya sih. Itu juga salah satu pencapaian. Iya, heeh, heeh. Jadi, Iya. eee, kebetulan itu juga lombanya gratis ya dan Mmm, online, jadi kayak sebenarnya kita nggak cuma modal internet sama iya. Zoom aja gitu. Jadi ya ya udah deh kayak nothing tulus gitu loh Iya ikut iya, lomba itu bener. gitu. Yang penting kan nambah pengalaman juga. Iya betul, Iya. heeh, Yang aku penting kan itunya, mhm mhm, experience. bener bener bener. Oke. Nah, kan kamu tadi udah bilang beberapa, ikut yang di Asia. Mhm. Menurut kamu nih apa aja sih faktor yang bikin kamu nggak bisa sampai ke jadi top one gitu Oh di yang babak kejuaraan kayak Asia itu? babak selanjutnya atau kayak top-nya gitu ya. Iya Satu mungkin bisa dibilang terhalang bahasa ya, karena, iya. walaupun, mungkin orang-orang awam mungkin ya, ini mungkin sedikit humble brag, jadi kayak Iya mungkin iya. orang-orang awam ngelihat kayak bahasa Inggrisku udah bagus, Oh, tapi iya iya. sebenarnya enggak juga kalau dibandingin sama mereka gitu loh. Iya. Bahasa Inggris mereka tuh bisa, lebih bagus lagi gitu loh. Mungkin karena mereka kan kesehariannya pakai bahasa Inggris, jadi kayak lebih efisiensi kata, lebih Mhm. ya gitulah ya, Lebih kayak paham soal lah ya. heeh, lebih paham soal soal mosi dan lain sebagainya gitu. Terus kedua ya faktor pengalaman kan, saya kan juga di debat kalau di universitas kan juga baru berapa tahun sih, kayak 1 tahun kalau di universitas ya. Iya. Karena kan debat universitas sama di SMA itu kan suasananya itu kan beda, Oh, sirkuitnya iya iya beda, iya. orang-orangnya beda. Jadi, mungkin kalau dibandingin agak beda gitu, Oke. gitu. Oke, teman-teman kita break dulu sebentar, nanti kita kembali lagi. Oke, kita lanjutin lagi obrolan kita yang sempat terpotong tadi. Nah, ngomongin soal debat masa kuliah sama SMA, apa aja sih perbedaannya? Menurut saya pertama tuh adalah tingkat kompetitifnya itu Mmm. sendiri ya. Kalau di SMA nih ya, selama yang saya alami ketika saya debat di SMA itu tuh seringkali, yang menang itu tuh pasti yang, debatnya tuh keurus di SMA-nya. I mean kayak mereka latihan Oh, debat, ada iya. pelatihnya gitu dan ngertilah debat itu tuh seperti apa Mhm. gitu. Persiapannya lebih matang gitu Iya, ya? enggak iya lebih matang, tapi nggak semua sekolah gitu loh. Jadi Oke. kayak seringkali yang menang tuh pasti kayak udah tahu gitu loh, oh dari, Oh, iya iya iya, sekolah biasanya ini kayak gitu. Iya iya. misal kayak, oh SMA ini tuh Mhm. kayak udah sering menang debat, misalnya kayak Iya gitu, iya. ya. Bedanya kalau sama kuliah, kuliah itu tuh hampir semua universitas tuh ngerti debat dan ada pelatihannya gitu loh. Jadi ketika kamu mau menang di suatu babak di debat, itu Mmm, tuh emang bener-bener kamu tuh dituntut untuk perfect gitu loh. Tetap, oke. harus kayak kompetitif banget Iya di iya. dalam, perdebatan itu karena
bahkan universitas yang nggak ada pelatihnya pun mereka juga jago-jago debat gitu loh. Iya iya. Makanya berbedanya itu kayak tingkat kompetitifnya tuh jauh di universitas sama Mmm. di SMA. Terus habis itu kedua yang beda di SMA itu tuh SMA itu tuh masih nge-highlight apa ya atau menonjolkan prestasi pribadi ya. Oke. Misal kayak kalau tahu ya, jadi itu kan ada tuh tingkat debat yang bertingkat dari kota, provinsi, nasional, Mhm. internasional di Indonesia itu kayak NSDC atau WSDC itu tuh yang dicari itu tuh adalah individual gitu loh. Jadi kayak yang misal dari provinsi ya. Nah, itu tuh yang maju ke nasional tuh nantinya pembicara terbaik satu 2 Oh, 3 iya di iya iya, provinsi pakai gitu. base speaker gitu sistemnya? Mhm mhm, terus nanti di nasional pun yang maju ke dunia itu tuh juga pakainya best speaker, pakainya pembicara Mmm, terbaik satu 2 iya. 3. Nah, bedanya sama di kuliah itu tuh yang dicari adalah timnya, Oke. gitu loh. Jadi tim yang menang, ya Mhm. itu yang maju ke dunia gitu, yang Iya maju iya. ke internasional gitu. Jadi ya bedanya di situ kayak di SMA itu tuh masih lebih diperhatiin pencapaian individualnya, tapi kalau Mhm. di universitas tuh beneran dinilai kayak kerja sama kita sama tim kita gimana, Iya, dinamika timnya seperti apa gitu. oke. Nah, tadi kamu juga sempat bahas masalah babak. Kalau di Mhm. dalam debat sendiri ada berapa babak sih biasanya dalam pertandingannya? Tergantung sama lombanya, besar lombanya, sama berapa jumlah tim yang ikut di lomba tersebut gitu. Iya Jadi iya. biasanya semakin besar lombanya, semakin banyak tim yang ikut, itu tuh babaknya bisa semakin banyak Oh, gitu. iya iya. Iya, heeh. Jadi kemarin misal kayak saya lomba yang Asia British Parliamentary itu tuh berapa ya? 198 tim, hampir 200 gitu. Itu ada 8 babak preliminasi. Jadi babak preliminasi itu penyisihan. Jadi Iya. kita tuh kayak ngumpulin victory point, kayak itu tuh kayak sekali kita menang, misal kayak satu ronde itu kan ada 4 tim kan ya. Mhm. Itu tuh nanti siapa yang menang dan kalah itu tuh di ranking gitu. Ranking Oke. satu, ranking 2, ranking 3, ranking 4. Nah, ranking satu itu tuh dapat poin 3, ranking 2 itu tuh dapat poin 2, ranking 3 itu dapat poin 1, ranking 4 itu tuh dapat poin 0 dalam Mmm, satu babak. Nah, iya. misal kayak di babak pertama kita dapat poin 3, di babak kedua kita dapat poin 2, dan seterusnya gitu. Terus nanti di total, nah, terus nanti di total habis itu diurutin lagi nih. Terus nanti yang masuk kayak 72 besar tuh siapa dari 198 tim. Nah, Oh, itu iya nanti iya. dieliminasi sampai grand final gitu. Oke. Jadi dari pre-quarter final, dari double octo final, Mmm, octo final, quarter final, semifinal sampai grand final gitu. Jadi oke. emang kalau misal lombanya gede itu tuh rondenya atau babaknya bakalan banyak banget. Tapi kalau mungkin pesertanya dikit atau kompetisinya kecil, mungkin paling 3 babak penyisihan, terus habis itu entar eliminasinya juga 3 sampai 4 babak aja gitu Mmm, paling banyak gitu. tergantung peserta ya? Iya, tergantung peserta sama besarnya kompetisi gitu. Oke. Nah, selama kamu menjalani debat nih, Mhm. berapa kali sih ngikutin debat offline, ngikutin yang online? Nggak terhitung Nggak ya. kehitung ya? Tapi lebih Iya, banyak yang mana? Lebih eee, dominan yang mana? iya lebih banyak online-nya sih karena Oke. kalau kalian tahu ya dan kalian ngikutin debat debat online tuh literally tiap minggu tuh ada. Oh, gitu? Serius, Itu iya, mhm. kompetisi? Iya kompetisi, Wow. tiap minggu tuh ada, entah universitas mana aja Mmm, yang ngadain itu tuh pasti ada gitu loh. Dan oke. seminggu pun itu tuh juga nggak cuma kadang tuh ada 2 universitas yang mengadakan gitu loh, nggak Dalam seminggu? iya, heeh. Oh, Gitu. Jadi ya, banyak juga sih. Jadi kayak kalau bisa dibilang ya tiap minggu saya ada sih, keterlibatan di kompetisi. Entah itu tuh saya, ngejuri debatnya, hmm, entah saya ikut debatnya, mhm atau mhm. mungkin saya yang ketabulasi itu, atau saya yang ngarahin Iya iya. debatnya gitu. Oke, ini bisa jadi bocoran juga nih buat teman-teman yang suka debat. Jadi buat mengembangkan bakat, setiap minggu tuh sebenarnya banyak sekali informasi-informasi soal debat, tinggal gimana aja kalian nyari, Iya, ya kan? heeh, Mmm, nggak cuma lomba, webinar pun juga hampir tiap minggu ada oke, sebenarnya. Iya, iya. kayak webinar workshop Ya, debat itu tiap minggu tinggal ada, kaliannya heeh. aja lagi guys memanfaatkan Betul. segalanya, Iya, betul betul betul. nggak? Nah, oke, selanjutnya nih, ngomongin masalah debat online, Mhm. itu selama kamu melaksanakan debat online itu apa aja sih kendalanya? Kalau debat online itu tuh paling, masalah utamanya itu adalah koneksi ya. Iya, koneksi Jadi, internet. misal itu jadi di lomba debat itu tuh emang, tahu sendiri lah ya kalau misal koneksi kita terputus atau mungkin kita tiba-tiba mati lampu gitu kan, kayak Mhm, kita langsung panik kan ya, iya karena iya. gimana caranya supaya kita bisa reconnect balik dengan cepat gitu. Nah, mereka itu tuh kebanyakan hanya mengasih waktu 2 sampai
5 menit ya, 5 menit tuh kayak udah lama banget gitu untuk nunggu kita rejoin lagi ke Zoom-nya itu. Nah, disitulah gitu loh. Nah, ketika kita dalam rentang waktu itu kita nggak balik lagi, kita udah dianggap berhenti berbicara gitu loh dan dilanjutkan ke pembicara selanjutnya. Nah, menurut saya kesulitannya di lomba online itu tuh di situ gitu loh. Mhm. Tapi kalau misal keuntungan dari lomba online Iya. itu tuh murah. Iya, benar benar, Iya, karena kita nggak perlu pergi ya kan? mhm mhm, Iya iya. dibandingin debat offline ya. Jadi ke online itu tuh pendaftarannya murah karena, Oke. dari logistiknya sendiri pun kayak, mereka kan nggak perlu nyiapin tempat, nggak perlu Iya, nyiapin konsumsi, nggak perlu nyiapin penginapan dan lain benar sebagainya. benar. Kalau debat offline tuh beneran, eee, mahal gitu loh karena kita harus nginep, kita harus, pasti bayarannya lebih mahal kan karena ada Iya. konsumsi dan lain sebagainya gitu. Sama ya mungkin kalau lombanya di luar kota atau di luar pulau ya kita harus travel ke sana Iya, lagi ya kan. Nah, nambah kalau lagi biaya. kalau online kan kayak ya udah modal Zoom sama daftar aja Iya, gitu, sama heeh. internetnya kan? Iya, Iya, heeh, bener. Nah, gitu. iya, ngomongin masalah itu tadi, Mhm yang kendala-kendala itu, kalau mhm. kamu sendiri menghadapinya gimana? Mengantisipasinya? Kalau online ya, kalau Mhm. online tuh itu tuh aku pasti sebelum lomba aku nyiapin kuota di HP. Oh, iya Iya, iya. heeh, jadi ketika, mungkin lampu mati Mhm. atau mungkin tiba-tiba koneksi hilang gitu, kayak aku langsung cepet-cepet, nyalain portable hotspot gitu Oke, buat ke iya. laptop gitu ya. Dan kalau emang kepepet banget entar kayak, setelah aku pidato, aku selesai, aku mungkin kayak langsung, eee lari ke rumah temen yang lampunya nyala Oh, iya iya, atau nyari WiFi iya. di kayak, tempat-tempat nongkrong kan ada WiFi gitu. Mhm Nah, aku mhm. mungkin kayak lari ke tempat nongkrong terdekat gitu yang ada Iya. WiFi-nya gitu. Aku sih kayak gitu. Ya demi Iya, demi itu kan, heeh karena heeh, iya heeh. poin juga kan di sana, Iya bener. bener, heeh. Iya gitu. Jadi mau nggak mau ya harus keluar uang lagi gitu ya Iya, buat kuota sama, beli jajan kalau nongkrong iya. gitu. Nah, ngomongin perbedaan yang online sama offline kan Mhm. kamu bilang tadi kalau online itu biayanya lebih murah. Itu kan modal dari kitanya kan. Iya. Kalau dari sisi hadiahnya ada perbedaannya nggak? Kalau hadiah sih, menurut aku juga kurang lebih ya, Mhm. tetap aja mahalan yang offline, tapi menurut, saya tuh juga hadiah tuh, saya tuh nggak mesti dapat kan ya, Iya iya, bener. heeh, karena ya tadi seperti saya yang katakan kayak debat di universitas itu kan kompetitif banget gitu. Mmm. Jadi kalau emang ngincer hadiahnya tuh susah gitu loh. Iya iya, Jadi seringkali saya ikut lomba tuh ya buat pengalaman sama bener. prestis aja Iya. sih gitu. Karena pengalaman itu lebih penting daripada sekedar Betul, hadiah, iya, iya. heeh, betul. Hadiah itu cuma bisa jadi pajangan, tapi pengalaman Iya, bisa jadi pelajaran buat betul hidup, betul, yes. heeh. Nah, selain bahasa Inggris, Mhm? kamu bisa nguasain bahasa apa lagi nih? Jawa. Ya 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 ya, kelihatan Enggak, sih, bener bener bener. Banjar juga bisa dikit-dikit ya. Iya Ya ini bercanda ya. iya, nggak apa-apa, santai aja. Kalau, kita bilang bahasa asing itu tuh aku pernah belajar Mandarin dikit sama Oh, bisa bahasa bahasa Spanyol dikit, Mandarin? iya, heeh. Spanyol juga bisa? Dikit, iya, Coba heeh. dong praktekin. Yang mana? Kalau bisa dua-duanya, Oh boleh. ya, yang Mandarin dulu ya. Oke oke. Zhao Shanghao, eee, Dajiaminhao itu halo semuanya ya. Iya. Dajiaminhao, 我叫名字 Firly， 我是印尼人。Ih, keren. Banget sih. Kalau artinya apa? Artinya tadi tuh Dajiaminhao itu tuh Mhm. halo semuanya, Tai Chow Mein heeh, Hao. tadi yang awal saya sebut itu Zhao Shanghao itu selamat pagi gitu. Aku Oh. lupa kalau selamat malam tuh Wan Er atau Wan Shang Oh, Er, itu iya lupa. iya. Terus, itu Dajiaminhao itu halo semuanya. Mhm. 我叫名字 nama saya 我 Fiery. 叫名字 Mingse, 名字. Mingse, wo Oh, Chao Mingse, 我叫名 Vieri. 字. Ah, susah ya Vieri. diajarin. Iya emang, soalnya kan Mandarin itu kan ada 4 nada kan ya. Jadi Mmm. kayak ma, itu tuh beda artinya. Beda nada, beda arti ya? Iya Iya, bener. aku pernah lihat juga, iya, Iya, heeh. ngeri ya Iya, segitunya. heeh. Jadi kayak Iya. kadang mungkin tadi saya omongin tuh juga nadanya mungkin banyak Iya yang iya. salah ya. Karena saya tuh belajar Mandarin tuh kayak baru surface Iya banget gitu iya. loh, kayak baru, Dajiaminhao, wo Chao Baru Mingzi, kayak dasar-dasarnya gitu ya? "Ni Chao Shen Me Mingzi," misal kayak Itu gitu. apa artinya? Nama kamu siapa? Iya, Oh, heeh. oke oke. Kalau "wo Chao Mingzi Fiery," gitu. Kalau Oh aku nanya, "Ni Chao Shen Me Mingzi," nah itu nama kamu siapa? oh, Heeh. oke. Kalau bahasa Spanyol gimana? Bonjour. Ola Oh, bukan bukan, bukan, itu Bongsu Italia. itu Paris ya, Oh Perancis, oh, ya, iya iya. heeh. Kalau Spanyol? Kalau Spanyol itu kan kayak hola, yo soy, eee, aku lupa deh namanya, nama itu tuh, Iya iya. yo soy Vieri, Iya iya. yo hablo español un poco, Apa misalnya itu? gitu. Saya ngomong bahasa Spanyol dikit-dikit, Oh, porque yo, eee
no aprendiendo español, para mucho tiempo. Jadi itu Bener-bener aku artinya bingung banget sumpah. aku ngomong Spanyol itu tuh dikit-dikit doang Iya, karena aku tuh udah nggak banyak waktu lagi buat iya belajar itu ya. aprendiendo Spanyol, itu belajar Spanyol Oke. untuk mucho tiempo itu tuh kayak dalam waktu banyak gitu. Heeh. Kamu belajar itu gimana sih? Ada gurunya atau otodidak? Otodidak. Keren sih, Iya, jadi kayak otodidak. belajar sendiri gitu, Iya. nyoba-nyoba sendiri Hmm. gitu. Tapi akhirnya ini karena udah kayak jarang lagi kayak nyentuh-nyentuh itu, jadi kayak aku udah mulai lupa-lupa dikit deh Kayak kata gitu. pepatah kan kalau apa-apa itu semakin diasah dia semakin tajam. Iya bener, mungkin kalau tiap hari saya nyatetin Iya, vocabulary kayak dulu saya belajar bahasa Inggris mungkin bisa ya, tapi heeh. sekarang udah Iya, mungkin lebih heeh. banyak waktunya aja sih Iya, berarti. Iya, heeh iya. heeh, lagi nyari waktu luangnya itu. Nah, oke. Nah, selanjutnya nih yang mau aku tanyain, mungkin dari kamu ada saran nggak sih buat teman-teman mahasiswa di luar sana? Saran aku ya buat mahasiswa-mahasiswa di luar sana itu tuh, satu jangan takut mencoba. Bener. Karena saya tuh sering kali lihat kayak mahasiswa tuh atau bukan mahasiswa ya, nggak harus mahasiswa ya, saya bukan jelek-jelekin orang lain gitu atau mungkin, anak-anak mungkin yang masih sekolah pun kayak masih SMA atau mungkin, kalian mungkin udah lebih atau mungkin udah di dunia pekerjaan. Menurut saya tuh jangan takut buat mencoba ya, kayak, misal saya sering kali lihat orang itu tuh, eee, "Yuk lomba yuk," misal di LMDS ya, itu kan Iya, kayak iya. debate society, organisasi debat, itu sering kali kayak, "Ayo ikut lomba yuk," mereka tuh kayak takut, "Aku belum jago," dan lain Iya, sebagainya kayak minder gitu. gitu nggak sih? Padahal di lomba tuh yang masih anak-anak baru tuh banyak gitu loh. Iya, iya. Jadi kayak, eee, ketika kalian nyoba, kalian tuh coba lihat dulu kayak medannya seperti apa Iya. gitu loh, diamati dulu gitu. Atau mungkin cari orang-orang yang selevel dulu dengan kalian Mhm, gitu. mhm. Jadi kayak kalian tuh nggak merasa minder gitu loh kalau harus dibandingin sama orang-orang yang udah jago duluan Iya. gitu. Karena kayak walaupun kita masuk ke kuliah pun kan juga pasti nanti bakalan ketemu orang-orang yang Iya, mungkin bener. 10 kali lebih pinter dari kita kan, yang Iya. mungkin IP-nya 4 sampai lulus Iya, kan bener mungkin bener ada bener, kayak gitu. ada, iya. Heeh, gitu. Ya jadi kayak ya jangan minder gitu loh, kayak menurut aku saran buat mahasiswa kayak jangan takut buat eksplorasi, jangan Iya. takut buat, mencoba banyak hal gitu loh. Karena kan ya tahu sendirilah ya ketika di universitas, ketika SMA, ketika sekolah itu kan, masa-masa mencari jati diri Iya, ya. Jadi bener. kayak explore sebanyak mungkin sih Bener. menurut aku gitu. Karena kalau nggak dieksplor nggak akan ketemu yang mana sih yang Iya, sebenarnya heeh, jati diri kita, ya kan? betul, Nah, heeh. iya, Nah itu sayang banget kan kalau mungkin bener. nanti jadi penyesalan Iya, gitu ya, iya. heeh, Kalau kata iya. Panji, penyesalan itu dia nggak akan mati, tapi dia cuma pingsan. Nanti Iya, kalau tua betul. dia bangun lagi. Mhm mhm Iya, mhm mhm. oke. Terus kalau dari kamu nih, tips untuk belajar bahasa Inggris yang efektif itu gimana? Tips belajar bahasa Inggris yang efektif itu tuh gimana, menurut aku bingung ya ngasih tipsnya gimana, Iya. karena kan aku kan juga bukan orang pendidikan bahasa Inggris Iya, ya. iya. Jadi, Tapi kan menurut seenggaknya iya, itu. menurut aku gini sih, kayak pede dulu aja ya. Mhm. Satu pede, especially kalau kalian itu speaking. Iya, Banyak orang bener, yang speaking itu kan, kayak banyak orang yang ngerasa, "Aduh aku tuh kayak medok banget." Ya iya, aku aja kan kayak Jawa, but I'm proud with my accents iya, gitu loh. iya. Nah dan apa namanya, mungkin orang banyak ngerasa, "Aduh aksenku jelek nih, aku Mhm. kayak pronunciation-nya sering salah-salah," dan lain sebagainya gitu. Nah, inilah gitu loh guys yang apa namanya, menurut saya tuh harus diubah gitu loh, kayak ya udah sebisanya dulu aja, Mhm. ngomong tuh nggak apa-apa, pede dulu aja gitu. Kalau mungkin kayak teman kalian, kalian punya teman kayak, "Apaan sih sok Inggris?" Iya, Nah itu biasanya tuh ada yang kayak aku gitu. jauhin. Bener. Kalau enggak story-nya aku hide dari mereka. Bener, bener, bener. Iya, Itu heeh, tips guys, iya kalau punya bener, teman kayak gitu mendingan mhm, dijauhin. iya bener, heeh, itu tuh, apa namanya, merupakan tanda bahwa temennya itu nggak suportif kan sama Iya, kalian. Ketika bener. kalian itu tuh coba buat belajar bahasa baru mungkin ya, tapi mereka malah, "Apa sih sok Inggris," dan lain sebagainya Malah jadi kayak penghambat nggak sih buat kita? bener Iya. bener banget. Jadi, apa namanya, atau mungkin kalau misal kalian, dikatain sok Inggris atau mungkin Mhm. kalian, "Apa sih bahasa Inggris baru medok-medok gitu aja udah ngomong sok Inggris," misalnya Iya, kayak iya. cuekin aja gitu loh. Kalian coba dulu aja, kalian coba speaking dulu aja, karena speaking itu tuh paling mudah sebenarnya. Karena, Mmm. speaking itu tuh orang tuh sebenarnya nggak ngelihat grammar banget gitu loh, Iya, yang iya. penting orang lain paham dan Mhm, mhm. that's it gitu loh. Contohnya kayak orang Singapura, kan mereka kan masih kental Iya. dengan aksen Hokkien-nya Iya, kan, iya, kayak iya. "Eat here or tapau lah," Iya, misalnya gitu iya, kan ya. iya, iya. Atau orang India, kan Iya, mereka iya. kan pede banget kan Iya, dengan bener aku aksennya mereka heeh. gitu. Nah itu tuh yang sebenarnya tuh, kayak orang-orang Indonesia tuh harusnya nggak takut sama hal kayak gitu, kayak Iya. ya nggak apa-apa bahasa Inggris tuh medok, nggak apa-apa bahasa Inggris tuh mungkin, aksennya tuh Banjar, Mmm. Banar, kayak Iya, itulah. iya, yang penting pede dulu. Iya, Iya. heeh, ya yang penting itu pede dulu Iya, aja guys, benar. kalau kalau kalian ngomong bahasa Inggris gitu. Oke.
Itu. Terus ada Iya. lagi nggak nih yang lain mungkin? Mungkin kalau, apa namanya, soal vocabulary ya. Mhm. Nah, kan karena kan kalau ketika belajar bahasa itu tuh emang kita tuh perlu kayak kosakata gitu. Menurut aku ya kalau soal kosakata itu tuh sering-sering aja sih kayak dengerin lagu, habis itu Iya. kayak, nonton film gitu. Mungkin kalian coba pelan-pelan dulu ya, misal yang tadinya kalian biasanya nontonnya subtitle Indonesia diganti subtitle Inggris Iya, dulu gitu. biar terbiasa ya. Terus nanti kalau misal udah kebiasa, baru tanpa subtitle gitu, Bener ya bener heeh, bener. gitu. Jadi bertahap ya. Oke. Sayang sekali guys, waktu kita hari ini sudah berakhir. Jadi pada hari ini aku mintakan kepada Feryadi untuk menutup acara kita hari ini dalam bahasa Inggris spesial untuk hari ini. Silahkan Ferry. Okay, so thank you everyone for watching today podcast, Pos Yes. Malam. Yes, pos So malam. don't forget to do like, subscribe, and follow if we have Instagram, right? We have Instagram, right? No, no. Oh no, we Just don't have only Instagram. just Okay, so only YouTube. just follow, just subscribe and like these videos, right? So yeah, thank you for watching. Okay. See you. Bye. See you next time in the next video.